Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video role play tentang penyuluhan perawatan luka pos operasi sesar. Sebelumnya bisa perkenalan dulu dari sebelah ujung kiri saya. Saya Marhatin Afifah dengan NIM 240311001 sebagai mahasiswa 1. Saya Jako Sumbajati dengan NIM 240311002 berperan sebagai narator. Saya Kinasini Fadila dengan NIM 240311011 berperan sebagai suami kasih. Saya Naila Desaira dengan NIM 240311013 berperan sebagai mahasiswa 2. Saya Resi Yudang Nasali dengan NIM 240311016 berperan sebagai mahasiswa 3. Saya Nabila Desi Lestari dengan NIM 240311018 berperan sebagai ibu mertua. Saya Sarah Christine dengan NIM 240311040 berperan sebagai pasien. Saya Naila Amsat Jana dengan NIM 240311041 berperan sebagai anak pasien. Selamat menyaksikan. Hari ini telah beranjak sore dan suasana di rumah pasien Ibu Sela terasa hangat namun sedikit cemas. Pasien Ibu Sela, seorang ibu nifas pasca operasi sektio sesar, sedang beristirahat didampingi suami dan ibu mertuanya. 3 orang mahasiswa dari Universitas Bamada Selawi tiba di rumah pasien untuk melaksanakan satuan acara penyuluhan mengenai perawatan luka pos operasi. Baik Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, di sini kami dari mahasiswa Universitas Bamada yang akan melakukan penyuluhan terkait perawatan luka setelah operasi sesar. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Afifah dan rekan saya ini Mbak Neta. Di samping Mbak Neta ada Mbak Nasel. Ada keperluan apa ya, Mbak? Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya akan melakukan penyuluhan singkat terkait perawatan luka setelah sesar yang bertujuan agar ibu, bapak dan keluarga itu mengetahui bagaimana cara merawat luka sesar yang baik dan benar seperti apa. Wah, kebetulan sekali. Kami di sini juga masih bingung tentang perawatan luka pos operasi biar ibu cepat sembuh. Baik Pak, Ibu, dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan kita akan membahas tentang pengertian sesar itu apa, tujuan perawatan lukanya itu gimana, faktor yang mempengaruhi infeksi dan penyembuhan luka, serta hal-hal yang harus dilakukan Ibu setelah operasi. Bapak Ibu, di sini juga saya menggunakan media lembar balik. Ini nanti saya taruh sini ya Ibu, Bapak. Apakah tulisannya bisa terbaca dengan jelas? Ya, jelas. Untuk materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sesar itu apa sih? Kalau saya sih enggak. Sesar itu kan kalau udah bisa melahirkan normal ya, jadi melalui operasi. Betul Ibu. Nah, saya di sini akan menjelaskan ulang tentang apa itu sesar. Nah, sesar sendiri adalah prosedur pembedahan untuk melahirkan bayi dengan membuat sayatan pada dinding perut dan rahim. Tindakan ini memutus jaringan sehingga menimbulkan rasa nyeri setelah anestesia. Perawatan luka sesar sangat penting karena resiko infeksi dapat menghambat proses penyembuhan. Beberapa faktor yang harus mempengaruhi penyembuhan luka itu ada usia, status gizi, dan tingkat mobilisasi pasien. Pantes ya Mbak, kemarin saya habis sesar. Terus nyerinya itu baru kerasa waktu obat biusnya itu sudah habis. Itu salah satu dari efek sesar ya Ibu, itu masih memperhatikan. Baik, selanjutnya ada
tujuan perawatan luka setelah sesar itu agar luka itu bersih, lalu ada untuk mencegah dan melindungi luka dari infeksi. Selanjutnya untuk mencegah kuman-kuman masuk ke dalam kotoran luka. Yang keempat untuk mencegah cedera jaringan yang lebih lanjut. Selanjutnya untuk memberikan penanganan pada luka. Lalu selanjutnya ada untuk memberikan rasa aman nyaman pada diri ya termasuknya. Dan yang terakhir untuk meningkatkan dan mempercepat proses penyembuhan luka dan juga mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya ada faktor resiko penyebab infeksi luka operasi pasca operasi. Yang pertama itu ada status gizi, dan yang kedua ada kadar hemoglobin, yang ketiga perawatan luka, yang keempat anemia memiliki faktor resiko yang tinggi terjadinya infeksi luka operasi pada sesar. Nah, kalau misalnya sesar kan bisa jadi perdarahan ya Ibu. Nah, itu juga bisa mengurangi kadar darah di dalam tubuh sehingga menyebabkan anemia. Iya. Kita lanjut ke materi selanjutnya Ibu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka pada sesar itu apa aja sih? Di sini ada 3. Yang pertama progres penyembuhan itu pada hari ke-7 umumnya terjadi penurunan intensitas nyeri dari sedang menjadi ringan, menunjukkan proses penyembuhan yang baik. Nah, yang kedua itu hubungan nyeri dan penyembuhan. Tingkat nyeri menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyembuhan luka. Yang ketiga, pentingnya perawatan luka sesuai SOP sangat perlu diperlukan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya Ibu. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan pada luka sesar, yang pertama itu ada intervensi untuk mempercepat penyembuhan luka sesar. Yang ke-1 itu ada tropikal atau oles, minyak ekstrak ikan toman. Yang kedua itu ada getah pepaya atau papain. Yang kedua itu dikonsumsi. Yang dikonsumsi itu ada seperti daun binakol. Yang kedua itu ada ekstrak ikan gabus seperti Channa striata. Yang ketiga itu ada efektivitas ekstrak ikan gabus, yaitu dosis 250 mg 3 kali per hari, seperti tomat 750 mg per hari selama 14 hari. Yang kedua itu hasilnya efektivitas tinggi dalam mempercepat luka. Yang ketiga itu lama penyembuhan 6 sampai 16 hari. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan oleh Ibu Nifa setelah operasi itu ada menyusui, yaitu untuk membantu rahim kontraksi dan kembali ke ukuran seperti semula. Yang kedua, jangan mengangkat beban yang berat pada 2 minggu pertama dan jangan angkat beban yang melebihi 9 kg. Selanjutnya yang ketiga, banyak bergerak. Saat efek bius hilang, gerakan pergelangan kaki dan tangan. Jika boleh duduk dan berdiri, paksakan untuk tetap bergerak. Cara ini bisa membantu untuk tubuh cepat pulih. Jadi biar tubuh itu tidak kaku ya Bu. Berarti nggak boleh tiduran terus ya Mbak? Iya. Lalu selanjutnya mengonsumsi makanan antiinflamasi dengan seperti kacang-kacangan. Yang kelima yaitu mengonsumsi vitamin C yang mendukung produk kolagen.
karena itu proinflamasi. Dan yang terakhir minta bantuan jika tubuh butuh. Yang ketujuh yaitu meminta bantuan. Tubuh juga perlu waktu untuk istirahat, jadi memintalah bantuan kepada pasangan ibu, misalkan bapak atau anak ibu ya. Nah, itu tadi ibu bapak penjelasan mengenai perawatan luka setelah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, jadi saya ya yang yang nanya. Nah, tadi kan ada tujuan perawatan luka ya untuk operasi setelah operasi sesar. Nah, itu apa aja bisa lah? Kalau seingat saya ya Mbak, yang tadi itu agar lukanya itu nggak infeksi, terus lukanya tetap bersih, terus mencegah kuman dan kotoran masuk ke luka Mbak. Iya, betul sekali ya Bu Sela. Nah, selanjutnya kemudian nih saya tanya kepada suaminya, faktor yang mempengaruhi perawatan luka sesar itu apa aja ya Pak? Seingat saya tadi ada status gizi sama kadar hemoglobin. Betul nggak? Betul sekali. Betul Bapak Ibu, itu tadi tentang tujuan dari perawatan luka agar luka tetap bersih, tidak infeksi dan kuman tidak masuk ke dalam luka. Dan faktor yang mempengaruhi itu dari status gizi dan kadar hemoglobinnya. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami bahwa perawatan luka setelah operasi sesar itu sesuai Jadi kesimpulan dari penjelasan materi kami itu perawatan luka setelah operasi sesar harus dilakukan sesuai SOP, di mana untuk mencegah infeksi luka dan juga kuncinya yaitu menjaga kebersihan luka, mobilisasi yang aktif dan asupan protein dan vitamin C yang baik. Silakan, ini ada leaflet yang berisi rangkuman kita tadi, bisa disimpan dan dibaca kembali apabila ibu lupa. Oh, Bu, itu Makasih ya, Mbak. Itu ada penjelasan semua materi yang tadi kami jelaskan. Baik Ibu, Bapak, untuk waktu penyuluhan kami sudah selesai. Terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Terima Sudah kasih juga. memberikan materi. Iya, terima kasih sudah mengajarkan saya Mbak. Sama Ibu, semoga cepat membaik ya Mbak. Amin. Amin. Kalau begitu, saya dan rekan saya pamit ya Mbak. Iya, Mbak. Nanti Terima kasih ya Terima Mbak. kasih, Mbak. Hati-hati Mbak. Kegiatan penyuluhan pun berakhir dengan penuh kehangatan dan rasa syukur. Pasien Ibu Sela dan keluarga kini telah memahami pentingnya perawatan luka postsektio sesar secara tepat untuk mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Dukungan keluarga, asupan gizi yang baik, serta perawatan sesuai anjuran tenaga kesehatan menjadi harapan utama bagi penyembuhan Ibu Sela. Para mahasiswa pun berpamitan dengan perasaan lega karena ilmu yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik. Sore itu ditutup dengan doa dan harapan agar pasien Ibu Sela segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.